Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semua? Insya Allah semoga hari ini menjadi hari yang selalu berkah bagi kita semua, dan semoga pemirsa semua selalu diberikan kesehatan dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Dewi Khairunisa bertemu lagi dengan Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Dewi tidak sendiri di studio, namun Dewi sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan sharing dan juga berbagi mengenai satu tema yang menarik nih. Nah, sebelum kita tahu mengenai apa itu temanya, langsung saja kita sapa narasumbernya terlebih dahulu, yaitu Kiai Haji Khairul Hidayat. Assalamualaikum Kiai Haji. Gimana di kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, insya Allah, alhamdulillah sehat. Siap ya Kiai untuk berbagi dan sharing ilmu. Insya Allah ya, semangat ya Kiai ya. Insya Allah. Nah, pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita tidak cuma berdua juga nih ya, Kiai ya, tapi kita sudah ditemani oleh para ikhwan dari Sulhul Majami Bintaro. Nah, langsung saja kita sapa para ikhwan ini. Assalamualaikum akhi. Gimana nih kabarnya nih akhi nih? Alhamdulillah baik. Kayaknya kurang semangat nih, semangat dong insya Allah ya. Pada semangat nggak nih untuk mendengarkan ceramah dari Kiai Haji? Insya Allah semangat? Semangat insya Allah. Ya baik ya, pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa suatu saat nanti pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan tapi kita seringkali karena terlena oleh kesibukan sehari-hari, kita sering lupa dan juga terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Kita lupa bahwa lusa ataupun besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampai tiba satu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat datang menjemput kita, pupuslah semua kelezatan dunia dan terputuslah semua kehidupan yang telah kita jalani ini. Namun, sudahkah kita semua mengingat kematian? Dan bagaimana sih cara untuk mengingat kematian dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari ini? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kiai Haji Khairul Hidayat. Baik nih Kiai, gimana sih Kiai sebenarnya sebelum gimana caranya mengingat kematian, apa hakikat kematian itu sendiri Kiai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmud wal liwa'il ma'bud wal haudil mawrud. Asyhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa curahan kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami arti dari sebuah kematian, kita fahami dzikrul maut, ingat akan sebuah kematian. Inna fi dzalika la'ibrah liman yatadzakkar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Kalau misalnya kita lihat arti dari sebuah kematian, bahwa kematian itu adalah intiqalur ruh minal jasad ila makanin yakhusuhu Allah Subhanahu wa taala. Perpindahannya ruh dari jasad menuju tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah datang ajal kematian buat mereka, mereka tidak mampu untuk meminta dipercepat atau diperlambat. Itulah hakikat dari sebuah kematian. Yang kalau misalnya dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ghaibin yuntadhar. Yang pertama kali yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat, tetapi itu berbentuk gaib, yang pertama kali untuk ditunggu-tunggu itu adalah kematian. Dan kematian itu adalah rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak memberikan kepada hambanya. Maksudnya apa? Agar hamba tersebut untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuk melakukan maksiat sana dan sini, tidak untuk keluar dalam syariat yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut dengan hakikat kematian sebenarnya perpindahan roh dari jasad menuju tempat yang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah mati, tapi mereka hidup. Mereka hidup inda rabbihim yurzaqun, dan bahkan di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Jadi artinya mereka kaum salihin di dalam kubur mereka hidup. Mereka betul-betul yantadhiruna da'watal ahya, betul-betul menunggu akan doa dari mereka orang-orang yang masih pada hidup. Subhanallah. Jadi enggak ini ya Ustadz ya, menunggu kehidupan lagi ya Ustadz. Iya, betul. Nah lalu Ustadz, bagaimana sih cara untuk mengingat kematian Ustadz? Kan seringkali kita terlena gitu Ustadz ya sama kesibukan kita. Dikatakan oleh mereka para ulama saleh bagaimana caranya untuk bisa banyak mengingat kematian. Ya. Jadi di sini ada di antaranya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau mengatakan ada 3 golongan orang yang mengingat kematian. Golongan yang pertama itu adalah as-sabiquna minal anbiya wal mursalin wasiddiqin. Kelompok yang pertama itu adalah mereka orang-orang yang terdahulu dari kelompok mereka para nabi dan rasul dan para siddiqin. Mereka setiap waktu ingat akan kematian. Mereka selalu ingat kematian, pagi, siang, sore, malam ingat kematian, pagi, siang, sore, malam ingat kematian. Tapi ini adalah kelompok mereka para nabi dan rasul. Dan mereka kelompok siddiqin, orang-orang yang mempunyai kekuatan besar di sisi Allah. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok al-akhyar wal abrar, orang-orang yang baik. Satu waktu saja mereka ingat kematian. Dikala di majelis ta'lim mereka ingat kematian, mereka ingat bagaimana datang ketika sakaratul maut tiba. Bagaimana ketika siksanya kematian, bagaimana ketika orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kemudian dia pikirkan setelah kematian yang dalam sabda baginda Rasulullah, al-kaisu liman dana nafsah wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab diri, artinya introspeksi terhadap diri dan dia mengamalkan sesuatu setelah kematian. Baik. Tapi al-ajiz man atba'a nafsu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Tapi orang yang lemah adalah orang yang selalu nafsunya itu mengikuti hawanya. Iya, baik Ustaz. Baik ya, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita setelah ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia kami dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema pembahasan kami pada hari ini ialah mengenai mengingat kematian. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya kepada narasumber kami melalui nomor 021-630-7303 ataupun dapat juga bertanya melalui layanan SMS interaktif kami di nomor 0857-8175-2616. Baik Ustadz, melanjutkan yang tadi nih Ustadz. Bagaimana cara mengingat kematian? Ya, di kelompok yang kedua dikatakan oleh Imamul Haddad itu adalah kelompok al-akhyar wal abrar, orang-orang yang baik. Jadi mereka tidak setiap waktu ingat akan kematian, tapi ada waktu-waktunya mereka ingat kematian di majelis, dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, ingat akan kematian. Dan dikatakan oleh Imamul Haddad, ingat kematian bukan cuma sekedar di lisan, al-maut, mati, tidak. Tetapi dia merasa betapa menusuknya kematian di dalam jiwa. Dia rasakan betapa getirnya kematian. Betapa orang-orang yang sudah lalu meninggal dalam keadaan ini dan itu. Dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Dia melihat dalam keadaan sakaratul maut. Itu yang dipikirkan. Bagaimana hidup setelah kematian. Orang yang ingat banyak akan kematian. Bahkan dalam sabda baginda Rasulullah, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Ingat, perbanyak kamu untuk selalu mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia. Semakin orang ingat akan banyak kematian, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok al-ahmaq wal maghrur. Yaitu orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Sedikit pun mereka tidak ingat akan kematian. Ada tetangganya meninggal, enggak ingat akan kematian. Ada tetangganya mungkin di malam pertama, kedua, ketiga, empat, atau bahkan sampai malam ketujuh dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun kepedulian kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Jadi orang-orang model seperti ini, ada kematian atau tidak ada kematian, hatinya dalam keadaan keras. Gaswatul galab, wujubudul ain. Kemudian dia punya mata, dia enggak mau meneteskan air mata. Orang-orang model seperti ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, mohon maaf dipotong terlebih dahulu Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lili di Kebayoran Lama. Silakan Ibu Lili di Kebayoran Lama, pertanyaannya? Bagaimana sih Ustaz menghadapi, mempersiapkan kita untuk kematian? Iya. Itu saja Ibu. Ibu Lili. Harus disiapkan agar kita siap menghadapi kematian. Iya, baik Ibu. Sudah ditangkap pertanyaannya. Itu saja Ibu pertanyaannya? Iya. Iya, itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian Ustaz? Ya, silakan. Ibu Lili dari Kebayoran Lama. Jadi dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika itu beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa sih orang yang cerdas?" Orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak ingat akan kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanuhum, dan orang yang paling bagus lahu untuk kematiannya itu isti'dad dan persiapan untuk kematian. Fahumul aqyas, mereka adalah orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah, mereka berpulang menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keagungan dunia dan kenikmatan akhirat. Jadi bagaimana dong caranya agar kita, persiapan kita untuk menuju kematian? Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah diperintahkan kepada kalian oleh seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, ambil.
jalankan, dan apa yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad maka jauhi. Jadi persiapan kita menuju kematian itu panjang, luar biasa. Kita ikutin aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Aturan main yang ada di dalam Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam sunnah nabawiyah. Kemudian ungkapan-ungkapan mereka para ulama-ulama saleh yang mampu membuat diri kita semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau udah siap dengan kematian, berarti dia siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap akan berjumpa dengan Allah. Betapa nikmatnya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika dia selalu dalam keadaan melaksanakan ibadah dia jaga hatinya. Dia jaga hati sanubarinya, seluruh anggota tubuhnya dia jaga, maka itulah di antara orang yang betul-betul mempersiapkan makna hakikat kematian. Gitu ya. Semoga terjawab pertanyaannya Ibu Lili di Kebayoran Lama. Nah Ustadz, mungkin aki-aki di sini juga pada mau nanya nih Ustadz nih, langsung saja nih. Aki gimana, masih semangat? Ya baik, siapa yang mau bertanya mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, apa benar ruh saat mau keluar dari jasad itu dia itu tubuhnya bergejolak, Kiai? Jawabannya terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pemirsa curahan kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sebelum meninggal dunia itu tergantung amal ibadahnya. Kalau kita lihat dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, mautul mar'i ala ma'asya alaih. Meninggalnya seseorang tergantung masa hidupnya, apa yang dilakukan di masa hidupnya. Kalau di masa hidupnya dia iman, betul-betul dia jalankan iman, betul-betul diaplikasikan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia menjalankan syariat benar, dia hubungan dengan manusia dengan benarnya, dia jaga akhlak, dia betul-betul menguatkan hati sanubarinya itu selalu dengan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau misalnya ada seseorang dia di hidupnya di alam dunia dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasiyal akhirah, barang siapa yang melupakan akhirat berarti lam ya'mal, berarti dia tidak melakukan untuk akhirat. Padahal hidup setelah hidup ini ada kehidupan yang luar biasa panjang, yaitu kehidupan akhirat. Jadi kalau misalnya orang dalam keadaan sakaratul maut atau disebut dalam keadaan hanyutnya sebelum kematian, itu tergantung di masa hidupnya. Kalau misalnya dia melakukan kebaikan, insya Allah sakaratul mautnya itu dalam keadaan baik. Dia dalam keadaan sholat, dia meninggal dunia. Dalam baca Al-Quran, dia meninggal dunia. Dalam keadaan zikir, dia meninggal dunia. Dalam melakukan aktivitas ibadah, dia meninggal dunia. Itu lantaran sebelum-sebelumnya dia udah melakukan kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau misalnya ketika dia meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan narkoba, dalam keadaan maksiat yang lain, berarti sebelumnya dia sudah menjalankan maksiat dengan banyaknya. Jadi hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kalau misalnya dia baik bakal mendapat kebaikan, kalau misalnya dia buruk bakal mendapat keburukan. Betapa dahsyatnya orang dalam keadaan sakaratul maut. Itu bahkan kalau misalnya kita lihat dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu orang-orang munafik, itu ketika dalam keadaan sakaratul maut itu diibaratkan bagaikan itu onta yang tersayat. Kemudian ketika itu diberikan sesuatu yang sangat panas, kemudian ditusuk, bahkan sampai dikatakan dalam satu riwayat 70 kali tusukan pedang. Masya Allah. Betapa luar biasa sakitnya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut. Tapi disebutkan dalam satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baginda Rasulullah bersabda, aku yang menanggung segala penderitaan umatku. Betapa luar biasa pedulinya baginda Rasulullah kepada umatnya. Betapa luar biasa kepedulian baginda Rasulullah kepada umatnya. Semoga terjawab pertanyaannya, Aki. Nah, Ustadz, ada penelpon masuk, langsung kita sapa ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Taufik Hidayat, ini di Bandung. Iya, silakan Taufik Hidayat di Bandung. Pertanyaannya, Pak. Iya, Pak Ustadz, ini saya mau bertanya. Itu seandainya malaikat Israel itu mencabut nyawa seseorang, itu ruhnya pergi kemana?
Itu saja. Hanya itu aja saya bertanya. Iya, Terima baik. kasih Pak Ustaz. Terima Ya. kasih Bapak Ya, Taufik Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, Pertanyaannya Ustaz. luar biasa, Iya. jawabannya juga harus luar biasa, Masya Allah. Jadi masalah turuh bakal kembali kemana gitu, Iya. nemplok ke sini atau ke situ, Iya, Masya kemana? Allah. Jadi dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan menurut saya, ini menurut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang nanya jauh-jauh dari Bandung nih, Iya. itu luar biasa. Itu kalau misalnya ruh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, itu bakal kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh yang kalau misalnya disabdakan oleh baginda Rasulullah, fal arwah junudun mujannadah, benar. Jadi kalau misalnya tuh ruh, kalau misalnya tuh ruh orang-orang baik, dia bakal kembali kepada hadirat Allah. Tapi kalau misalnya ruhnya tidak baik, Iya. dia kembali dikatakan maugufa ma baina sama'i wal ardi, dia terpelontang dan pelanting antara langit dan bumi. Bahkan dalam satu sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita pelajari, bahwa tempat ruh-ruh suci itu dikatakan itu banyak berada di sumur Zam-Zam di sekitar Ka'batul Musyarrafah. Tapi kalau misalnya ruh-ruh orang yang tidak baik itu berada di salah satu gua, itu di kota Hadramaut di negeri Yaman, itu namanya Barhud. Disitulah tempat berkumpulnya ruh-ruh yang tidak baik. Ini ada dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ruhnya baik, itu ada di dekat sumur Zam-Zam. Bahkan ada pernah cerita. Iya. Ada pernah cerita nih, ada orang pernah meninggal dunia, keluarganya meninggal dunia karena ngelihat dan melihat dari hadis baginda Rasulullah ini ketika dalam keadaan tawaf di Ka'bah, disebut nama fulan. Fulan, enggak ada yang jawab. Fulan, tidak ada yang jawab. Waduh, dia bingung. Kalau ngelihat dari sabda Rasulullah, kalau misalnya enggak ada di sumur Zam-Zam rohnya, berarti di Barhud dong. Kemudian betul, dia datang ke Hadramaut, kemudian di atasnya itu ada gunung, di Syib Nabi Allah Hud, di situ ada Nabi Allah Hud kuburannya, kemudian di belakang situ ada namanya Barhud, satu gua yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut berkata fulan, kemudian nyawat iya. Astagfirullahaladzim. Berarti itu ruhnya berada di situ. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, ruh-ruhnya kita semuanya mudah-mudahan berada di sisi sumur Zam-Zam yang selalu berdekatan dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di Ka'batullahil Muharramah al-Musyarrafah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Taufik Hidayat di Bandung. Nah ya Ustadz, sebelum melanjutkan ke bagaimana cara kita mengingat kematian, sebenarnya kematian sendiri itu merupakan takdir Allah yang sudah tetap, maksudnya nggak bisa diubah atau masih bisa kita ubah sih gitu Ustadz? Iya, jadi ketika kita pandang lewat firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingat, kalau sudah datang ajal mereka, mereka tidak mampu untuk diperlambat atau dipercepat. Artinya ajal itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal itu sesuatu yang ditetapkan, cuma caranya bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal husnul khatimah. Jadi bagaimana, andaikan nih Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita meninggal dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan buruk misalnya. Tapi ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Contohnya, ya Allah meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, kemudian kita nangis, kemudian kita ibadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir tersebut Allah rubah menjadi husnul khatimah. Lantaran dia banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabda Rasulullah, orang yang minta husnul khatimah itu setan bakal mengambil debu-debu kemudian ditaruh di kepalanya. Artinya apa? Dalam keadaan, aduh usaha aku sudah habis. Usaha aku ini mau memberikan ajaran kepada umat ini agar mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Akhirnya tuh setan-setan dalam keadaan duka. Bagaimana kita bisa mendukakan setan? Ayo, kita lebih banyak untuk membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Apalagi sekarang Mbak Dewi, kita kan berada di hari Jumat. Sekarang di hari Jumat, di akhir menjelang maghrib, di bulan Rajab, yang itu doa di antara doa yang mustajab. Mintalah kita agar Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Kita akan masih melanjutkan pembahasan kita mengenai mengingat kematian Ustaz ya setelah ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, Curahan Kolbu masih mengenai tema yang sama, yaitu mengingat kematian. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, dapat langsung menghubungi kami di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui layanan SMS di nomor 0857 8175 2616. Nah ya Ustadz, lanjut kepada tema nih Ustadz ya. Nah sedangkan apa sih Ustadz nih kalau manfaatnya kalau kita sering mengingat kematian Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya, pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh mereka para ulama saleh, innal iktsara bidzikril mauti, sesungguhnya memperbanyak ingat kematian itu bakal melahirkan gisarul amal. Itu diantaranya pendek angan-angan. Artinya kita sudah tidak panjang angan-angan lagi. Kemudian at-tazhidu fid dunya, kita bisa zuhud di alam dunia. Kemudian kita bisa warraghbah lil akhirah, lebih cinta lagi kepada akhirat. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta untuk lebih mengambil manfaat persiapan kita menuju kematian. Kemudian di antara lagi bagaimana bisa banyak ingat akan kematian. Ustaz, mohon maaf sebentar Ustaz nih. Ada telepon masuk di bawah, mohon maaf. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan hamba Allah dari Tangerang. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Ini temannya mengingat mati. Yang saya tanyakan, sesudah mati, amal sesudah mati, hadisnya tidak asing lagi. Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah segala amalnya bagi yang sudah ada apal semua ini. Ini yang saya tanyakan makna hadis lain. Karena tadi kecuali tidak perkara, tadi putuslah. Tapi ada beberapa hadis ini dengan an Abi Hurairah anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in abi mata wa taraka malam wa lam yusif fahal yukafiru anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Yang kedua, an Aisyata anna rajulan qala in Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi nafsuha wa inni azunuha lam takalamat tasodakot walima ajarun an atasodakot na anha wala na'am. Iya. Dan Silakan, Bapak. ada hadis lain bahwa Mohon maaf Bapak, langsung pertanyaannya silakan. Bahasa sedekah untuk Ibu Bapak. Ya, maksud saya hadis yang saya bacakan tadi, Pak Ustaz, makna hadis yang tadi. Iya, baik. Itu saja Bapak. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya Bapak yang menjelaskan. dari Tangerang, Ya. dari awal tentang bagaimana konsep tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath.
Kita pahami di sini idza mata ibnu Adam, jika meninggal anak Adam, in qata'a amaluhu, amal perbuatannya itu sudah terputus. Artinya amal perbuatan dia di alam dunia, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, orang dia sudah meninggal dunia. Artinya apa yang sudah dia lakukan sudah terputus, sholatnya sudah terputus, zakatnya sudah terputus, hajinya sudah terputus, puasanya sudah terputus, semua yang dilakukan sudah terputus. Kenapa? Karena memang sudah meninggal. Iya. Makanya disabdakan oleh baginda Rasulullah, idza mata ibnu Adam, jika meninggal anak Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya, amalan di dunia terputus. Tapi apapun yang dilakukan, kebaikannya bakal nyerap nanti untuk di akhirat. Apapun yang dilakukan sedikit maupun banyak, apalagi si banyak, itu bakal nanti bermanfaat di akhiratnya. Makanya disabdakan oleh baginda Rasulullah, illa min thalath, kecuali di antaranya 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang ngalir. Yang kalau misalnya kita niatkan kita berinfak atau sedekah atau apa dan sebagainya, manfaat yang kita berikan kepada umat itu ketika mengalir dan betul-betul ikhlas karena Allah, itu bakal bermanfaat buat dia nanti di akhirat kelak. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dia. Di sini disebutkan awaladin salihin yad'ulah tidak hanya melulu kepada anak kandung. Bisa jadi kan dalam istilah nahwu di sini dikatakan isim nakirah. Awaladin salihin, bukan menggunakan isim ma'rifah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh. Jadi anak saleh, anak siapa saja. Siapa saja. Kaum muslimin di mana saja mereka berada ketika mereka mendoakan ini sampai semuanya. Aw ilmin yuntafa bih, atau ilmu yang bermanfaat. Apapun yang kita ajarkan bermanfaat kepada umat. Kemudian umat mengerjakan lagi setelahnya. Umat mengerjakan lagi setelahnya. Itu adalah di antara perbendarahan kita kelak nanti di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan riang gembira. Itu. Subhanallah. Itu ya. Itu. Jadi Ustaz ya. Kecuali yang amalan itu. Iya. Ya baik. Semoga terjawab pertanyaannya hamba Allah di Tangerang. Nah ya Ustaz, mungkin sebelum kita melanjutkan lagi, aki-aki di sini juga pada mau bertanya lagi nih Ustaz nih. Ya, silakan aki-aki yang ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Ta'lim Sulhul Majami di Bintaro. Saya ingin bertanya Pak Kiai. Pastinya kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana tata cara kita supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan luar biasa semuanya nih, menyangkut kematian, dan kematian itu adalah harga mati yang wajib kita lalui. Dan setiap saja wajib melalui itu semuanya. Itu bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik di akhirnya. Dikatakan oleh mereka para ulama memperbanyak doa. Doa husnul khatimah. Maka dari itu alangkah bagusnya. Makanya di situ ada Imamul Haddad. Kalau kita lihat dalam Ratibul Haddadnya, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam Ratibul Attasnya, kemudian Imamul Haddad dalam Al-Wirdul Latifnya, kemudian doa-doa mereka para ulama mengambil dari sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, disertai dengan semangat hati. Bagaimana kalau misalnya nih sekarang kita dalam keadaan baik, kemudian meninggal juga dalam keadaan baik. Kan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya mughalibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati. Ketika kita mau meninggal dunia, ketika kita bagaimana meninggal dalam keadaan husnul khatimah, perbuang sikap-sikap yang tidak bagus, akhlak-akhlak yang tercela. Sombong kita buang. Jangan kita merasa sombong. Mentang-mentang kita udah berada di hadir di majlis ta'lim, kemudian kita bakal menjadi penduduk surga. Tidak juga. Lantaran dia sombong, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya menjadi orang yang tidak bagus. Itu yang kita khawatir. Makanya dalam firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gulingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami.
Ini petunjuk yang datang dari Allah, kita perkuat dengan memperkuat ibadah. Takwa bisa jadi kuat karena dengan banyaknya ibadah. Tetapi bisa jadi menjadi orang yang tidak baik di sisi Allah karena dia meninggalkan ibadah. Maka dari itu, bagaimana ketika kita mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, perbagus akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada alam sekitarnya. Yang keberadaan kita merupakan rahmah untuk lil alamin. Maka dari itu, di antara intisari dari curahan kalbu, bagaimana kita menatap ke depan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini di antara keberkahan adanya curahan kalbu. Bermanfaat juga ya Ustadz ya acara ini ya. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Insya Allah. Semoga terjawab ya akhi pertanyaannya. Nah Ustadz, menyambung lagi ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Khalid. Iya, silakan Halo? Bapak. Iya, halo. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, dari Pandeglang, Mbak. Iya, dari Pandeglang. Iya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak wabarakatuh. Kiai, keluar dari tema ya. Iya Pak, boleh Pak. Silakan Bapak Abdul Khalid. Ini Pak Kiai mau menanyakan bagaimana pelaksanaan taraweh yang ada yang 4 dan 3. Itu saja Bapak. Itu berdasarkan hadis apa? Ya, yang biasa ada yang 2 itu dari ya gitu. Iya. Itu aja Pak Kiai, maaf ini ya keluar dari tema. Iya. Ya. Itu saja Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih Bapak Abdul Khalid Pandeglang. Silakan Ustaz. Jadi katanya ada taraweh yang 4-4-3, lalu ada yang 2-2-2, terus ganjil 1. Itu gimana Ustaz? Ya, Yang mana yang Bapak dari Pandeglang, mereka para ulama. Soalnya kalau kita berbicara tentang fikih itu ada 4 mazhab yang ada. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Ahmad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di Indonesia kebanyakan bermadzhab Imam Syafi'i. Mereka seluruh para ulama yang ada mengambil dalil dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tarawiha 20 rakaatan. Dan itu ada di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis atau Syarah Yaqut An-Nafis karangan Al-Imam Muhammad bin Umar Asy-Syatiri. Untuk merujuk di situ itu adalah hadis dari baginda Rasulullah, dan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tarawih 20 rakaat. Entah itu dari mazhab yang lain, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang banyak berkembang di Indonesia, dan juga di Yaman, dan juga di Mesir, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu 20 rakaat. Jadi permasalahannya kalau kita lihat dalam permasalahan kita dalam masyarakat, bagaimana dong kalau misalnya ada orang di malam bulan-bulan Ramadan sholat beberapa rakaat, biarin orang mau sholat 2 rakaat juga nggak ada masalah, 4 rakaat nggak ada masalah. Jadi hitungannya qiyamul lail, dia menghidupkan malam hari. Kan kalau misalnya di bulan suci Ramadan, jangankan dia sholat 2 rakaat, dia mau sholat aja pahalanya sudah berkelimpahan. Niat mau sholat saja pahalanya udah bakal diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sholat 2 rakaat, bagaimana 4 rakaat, bagaimana 6 rakaat. Jadi permasalahan banyak perbedaan yang 20 alhamdulillah, yang mau 18 nggak ada masalah, mau 16 nggak ada masalah. Yang penting mereka mau mendirikan sholat. Yang salah siapa? Yang salah yang nggak pada mau sholat. Yang nggak pada mau sholat, udah nggak mau sholat, sok-sokan lagi. Oh, saya benar. Tidak ada. Mereka para ulama saleh, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengatakan aku yang benar, yang lain salah. Tidak. Bahkan kalau misalnya di antara kalangan mereka, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau tuh hadis itu adalah benar, maka itu adalah madhabku.
Iya, baik. Baik ya, ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan tetap melanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati. Insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih dalam tema yang sama mengenai mengingat kematian. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, dapat langsung menghubungi di nomor 021 630 7303. Nah ya Ustadz, di segmen ini saya akan membacakan SMS yang masuk nih Ustadz. Udah lumayan banyak masuk. Yang pertama itu dari Pak Udin di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Ya, mau tanya apakah kalau orang yang sudah meninggal ketika mau dimasukkan ke liang lahat harus diazankan? Sedangkan azan bukan untuk mengajak untuk orang sholat gitu. Sedangkan orang yang meninggal kan udah nggak bisa sholat. Gimana tuh Ustaz? Ya, pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam madhab Asy-Syafi'i, dalam madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, melihat hadis dari baginda Rasulullah ketika orang yang baru dilahirkan disunahkan diadzankan di kuping sebelah kanan dan diiqamatkan di kuping sebelah kiri. Maka Al-Imam Syafi'i mengambil istihsan, begitu juga ketika jenazah, ketika baru ditaruh di liang lahat, ditaruh kemudian diadzankan. Dan ini adalah sunnah sebagaimana pengambilan hadis yang diambil oleh Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i ini adalah sunnah. Sunnah. Gitu. Semoga terjawab Bapak Udin di Bogor. Nah pertanyaan kedua nih Ustadz nih. Dari Yadi di Ciledug, apakah benar dalam menghadapi sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amaliyah kita? Iya, dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan kalau misalnya orang tersebut adalah baik, itu sebelum meninggal dunia dikatakan busyara birahmatillah, diberikan kabar rahmat Allah. Jadi kalau misalnya orang-orang yang baik di alam dunia ini, dia betul-betul menjalankan akhlak baginda Rasulullah dengan sempurnanya, menjalankan sunnah Rasulullah dengan cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum dia meninggal dunia diberikan berita baik. Busyara birahmatillah, diberikan berita baik dengan rahmatnya Allah. Ada di antara mereka sudah diperlihatkan bagaimana dayang-dayang surga turun dari atas langit. Betapa luar biasa cantik-cantiknya tuh bidadari yang ada. Itu diperlihatkan kepada orang yang mau meninggal dunia. Bagaimana dia merasakan sakaratul maut. Kalau dia udah melihat bidadari cantik. Melihat pengawal-pengawal yang datang dari mereka, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak baik, malah kebalikannya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang buruk. Bahkan tuh diperlihatkan dengan betapa bengisnya, seakan tuh malaikat mempunyai rupa yang sangat bengis, yang bakal menghajar dia, yang bakal mengadab dia. Jadi itu sebelum meninggal saja seseorang sudah diperlihatkan baik atau buruknya. Bagaimana ketika dalam keadaan meninggal dunia? Bagaimana ketika di dalam kubur? Bagaimana ketika di hari akhiratnya? Maka itu adalah pembalasan buat orang yang melakukan kebaikan dan atau melakukan keburukan. Ya. Sepertinya tidak terasa sudah masuk segmen terakhir. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dan ditutup dengan doa Ustadz. Silahkan. Ya, pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan sebuah hal yang pasti yang bakal harus kita lalui. Maka dari itu mereka kaum solehin yang selalu setiap malam, setiap hari, pagi, sorenya berdoa kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Disertai dengan amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, disertai dengan bagaimana dia menjalankan aktivitas menurut maunya Allah dan menurut maunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kematian seseorang tergantung kepada amal perbuatan di alam dunianya. Ketika dia berada di alam dunia baik, maka dia meninggal dunia dalam keadaan baik yang disebut dengan husnul khatimah. Kalau misalnya dia melakukan keburukan di alam dunia,
maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari itu jamaah sekalian, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jaga bangsa kita Republik Indonesia dengan utuhnya. Allah jaga seluruhnya. Ya Allah, ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, biha husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka 'abduka nabiyyukal mustafa wa na'udzubika kama sta'adzaka 'abduka nabiyyukal mustafa. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya latifu ya khabir ultuf bina fi ma jarat bihil magadir wa dabbirna bi ahsani tadbir fa khairi wa lutfi wa afiyah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hiya radan illa qadaytaha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya khairan nasirin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, Zahir dan batin kita. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, semoga tayangan hari ini, episode pada kali ini dapat selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat selalu membuat kita selalu mengingat kematian. Dan pemirsa, bagi Anda yang majelis taklim yang ingin diundang seperti Ikhwan yang ada di sini, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 97647911. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Kiai Haji Khairul Hidayat dan Ikhwan di sini serta para kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.